yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak, ini yang bertugas membagikan ini, ya, memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat, yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang sudah ditangani oleh penyidik KPK pada tahun 2025 dan adanya data atau laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Jadi saya tambahkan bahwa ini sebagai latar belakang ya, gitu. Informasi yang kami dapatkan ini merupakan sebuah pengembangan. Dulu di awal di 2025 ada kasus RPTKA, kemudian ada juga informasi-informasi yang kami dapatkan berdasarkan dari PPATK. Maknanya bahwa tidak hanya dari pengaduan masyarakat saja, tapi bisa juga bersumber bahkan dari whistleblower system, dari internal, ya, dari kementerian, badan, lembaga, dan lain-lain, itu bisa sebagai dasar atau bahan kami untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait, itu ada 35 pegawai Kementerian IMIPAS, periode tahun 2019 sampai dengan 2025 ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai 366,7 miliar rupiah. Dari total aliran uang tersebut hanya sebesar 9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan. Sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian. Kemudian dalam proses penyelidikan tertutup yang sudah dilakukan, ya, dan juga termasuk kegiatan berita acara, pemeriksaan dan lain-lain, gitu, terhadap saudara SK selaku Wakil Menteri IMIPAS tahun 2025, 2026, dan juga sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024, diduga telah melakukan pemerasan dengan cara, ya, meminta jatah dari pengurusan izin tinggal sementara, ya, para warga negara asing melalui saudara JS. Jadi JS ini adalah Direktur Izin Tinggal Sementara, ya, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat. JS kemudian memerintahkan kepada BGS dan TBS, masing-masing keduanya adalah Kasubdit, pada Direktorat Izin Tinggal untuk melakukan penarikan permintaan biaya-biaya ekstra, tambahan atau pungli dari para pengurus, baik itu penjamin, sponsor, ya, untuk para warga negara asing ini, untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal sementara yang dilakukan proses-proses permohonan di, baik itu di Kanim, karena ada beberapa kegiatan, ada perpanjangan, ada alih status, ada update domisili, termasuk juga penambahan untuk dependen. Dependen itu misalkan dia membawa istri, anak, keluarga, dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk melaksanakan perintah tersebut, jadi perintah yang dari atas tadi diturunkan kepada direktur menurunkan lagi pada Kasubdit, dan diturunkan lagi nih, gitu. Ada staf-staf yang khusus untuk melakukan perintah tersebut, ya.
BGS dan TBS memberikan akses kepada JSP dan GST selaku staf subdit di direktorat atau di subdit izin tinggal tersebut. Kemudian khusus untuk GST, ini diduga memanfaatkan beberapa rekening nomini sebagai rekening pengepul untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal sementara yang bersumber antara dari penjamin, ijazah juga dari para biro jasa, atau sponsor yang mengurus proses dari warga negara asing tersebut. Ya. Kemudian ini juga mengkonfirmasi ya bahwa ada rekening-rekening yang tadi saya sebutkan di awal, yang 96 rekening itu yang sudah ditelusuri oleh pihak-pihak PPATK, itu ya rekening-rekening ini ada yang nomini. Jadi ada yang menggunakan cleaning service, ada yang menggunakan office boy, ada yang menggunakan keluarga, gitu, kerabat, gitu. Bahkan ada yang menggunakan rekening-rekening yang beli, gitu. Jadi memang tidak menggunakan rekening dirinya sendiri, tapi menggunakan beberapa rekening-rekening yang lain. Ya. Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak, ini yang bertugas membagikan ini, ya, memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat, yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian kode lainnya, ya ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser, gitu. Jadi konser grup band. Ada yang misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, gitu ya. Backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu. Jadi menentukan untuk membedakan jumlah dengan menggunakan kode-kode tertentu tersebut. Yang mempresentasikan aliran uang itu untuk pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing. Jadi dari beberapa barang bukti yang berhasil disita, termasuk juga ini bisa dikatakan sebagai cangkang, seolah-olah dia memiliki aktivitas usaha atau shell company, yaitu dengan mendirikan perusahaan towing. Nah, dugaannya towing ini sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi, karena berkaitan dengan mungkin hobi, karena ada beberapa motor, kurang lebih sekitar 6, yang disita motor roda 2 itu adalah motor trail yang mungkin digunakan untuk kepentingan off-road, gitu ya. Dan ini kami sementara menduga sebagai upaya untuk menyamarkan uang-uang yang mereka terima dan kemudian disalurkan kepada para pihak lain. Nah, di sisi lain, ketika perkara RPTKA di Kemenaker ditangani oleh KPK saat itu di 2025 mencuat, ini para pihak diduga panik dan segera menarik beberapa uang
Ini ya, jadi dari beberapa rekening itu ditarik, dikeluarkan, itu mungkin bertahap ya proses penarikannya karena menggunakan nama-nama yang nomine orang lain dan lain-lain. Gitu. Dan uang tersebut kemudian dibelikan sejumlah emas. Ya, bahkan pada saat melakukan pembelian rumah itu ada termasuk juga barang bukti juga yang sudah disita. Ini pembayarannya juga tidak biasa. Biasanya transaksional, pembelian barang tidak bergerak, itu menggunakan rupiah, ya transaksinya di bank, transfer dan lain-lain, tapi ini menggunakan kepingan emas. Dari gambaran tersebut, diketahui bahwa WNA dalam melakukan proses dokumen izin tinggal melalui biro jasa, penjamin, sponsor, dan lain-lain, ya selanjutnya biro jasa akan membantu. Jadi seharusnya prosesnya ini menggunakan aturan. Ada PP, saya catat ini, PP nomor 45 tahun 2024 yang menentukan tentang jenis dan tarif atas PNBP. Di situ disebutkan misalkan untuk pelayanan keimigrasian. Ya. Pelayanan keimigrasian detailnya juga banyak, macam-macam. Gitu. Nah itu ada angka yang harus sudah ditentukan, nggak bisa kemudian diakalin. Nah inilah prosesnya yang kemudian ditambahkan. Jadi sebagai tambahan informasi mungkin sedikit saya tambahkan penjelasannya. Jadi warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia itu pada saat dia melakukan proses pengurusan administrasi itu seharusnya menggunakan semua proses pelayanannya secara daring. Nah itu ada penjamin. Diawali dari kalau dia ingin berusaha, beraktivitas, bekerja, itu proses pengurusannya pertama yang dilakukan adalah RPTKA yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ini sebetulnya dua kementerian yang saling berkaitan. Satunya menerbitkan untuk RPTKA-nya yang nanti terbitnya adalah TA01, itu pun juga jelas, tapi prosesnya sudah berjalan, gitu. Nah, kemudian begitu dia ingin bekerja, maka kemudian melakukan proses visanya sudah tentukan, ya, bahwa visanya bekerja dan kemudian ada tambahannya adalah izin tinggal terbatas, gitu. Nah, izin tinggal terbatas nanti pada saat perpanjangan juga ada 30 hari, 60 hari, 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang tidak terbatas. Gitu. Nah, ini proses inilah yang mulai dilakukan. Karena proses permohonan atau rekomendasi dari penjamin. Warga negara itu harus memiliki penjamin yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan dia ingin bekerja di yuridiksinya wilayah Jakarta Barat, gitu, maka pengurusannya dilakukan di sana. Nah, oleh karena ini melibatkan dari proses di Kanim di Jakarta Barat. Ya, tadi saya sebutkan ada perpanjangan, ada alih status, ada update domisili, ya, kemudian ada juga penambahan keluarga atau penambahan dependen. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.